biaya prosesnya saya disuruh bayar, saya tidak mau. Kemudian dokumen juga tidak bisa. Gaji gede itu karena ada lemburnya. Kalau nggak ada lemburnya ya cuma makan gaji pokoknya saja. Udah gitu dipotong banyak potongan di pabrik di Taiwan. Nggak ada lemburnya. Itu teman-teman sendiri yang susah. Gajinya kelihatannya gede, tapi potongan banyak. Sementara teman-teman untuk proses ke Taiwannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi di vlog saya ya. Jangan bosan-bosan untuk selalu nonton konten-konten saya seputaran TKI ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah klik video saya. Dan juga buat teman-teman yang baru saja menemukan channel saya ucapkan selamat datang. Semoga konten-konten saya ini selalu bermanfaat tentang pengalaman-pengalaman saya yang saya bagikan di sini, agar teman-teman bisa lebih berhati-hati saat mau menentukan atau saat daftar ke PJTKI atau PT yang teman-teman tuju ya. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara kita bisa mendapatkan pabrik yang bagus. Atau dalam arti di sini pabrik bagus ini saya artikan maksudnya pabrik yang ada lemburnya. Kalau pabrik nggak ada lemburnya, saya katakan pabriknya tidak bagus. Karena apa? Gaji di Taiwan itu kelihatannya gede. Kalau nggak ada lemburnya, kita nanti cuman makan gaji pokok. Gaji pokok itu kalau buat biaya hidup di Taiwan itu pas-pasan teman-teman. Misalkan teman-teman dapat informasi dari PT atau dari sponsor, gajinya 25.250 NT ya kan. Kalau dikuruskan ke uang, kalau dikuruskan ke mata uang rupiah kelihatannya gede. Udah berapa itu ya? Kalau dikuruskan ke rupiah, misalkan tukaran nilainya saat ini, katakanlah misalkan nilai kurs rupiahnya saat ini 1 NT-nya 500 rupiah lah. Berarti kalau gaji 25.250 kita tukarkan ke mata uang rupiah, ketemunya sekitar 12.500.000, 12 juta setengah lah ya. Kelihatannya gede ya kan. Tapi itu gaji kotor. Kita nanti ada banyak potongan, baik potongan mes, agensi, pajak, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, ya, belum biaya hidup sehari-hari dalam 1 bulan, banyak potongan, ya. Jadi saya akan membahas bagaimana agar kita triknya. Ini pengalaman saya ya. Kemarin dulu tuh waktu saya daftar, saya kalau terima job harus ada lemburnya. Kalau nggak ada lemburnya, mending saya nggak berangkat. Karena apa? Biaya prosesnya tuh udah mahal, sekitar 40-50 juta ya kan. Kalau nggak ada lemburnya percuma kita kerja selama 3 tahun ya kan. Nah jadi gini, pertama-tama misalkan kita daftar ke PT atau kita lewat sponsor aja lah, biasanya kita lewat sponsor ya. Ini menurut pengalaman saya. Kita coba cari informasi ke sponsornya, kita tanya, ada nggak job yang ada lemburnya, iya kan? Pasti sponsor akan ngomong, akan mengeluarkan rayuan-rayuannya yang manis. Oh ada pabrik ini bagus semua, ini ada lemburannya. Itu kan hanya rayuan agar kita daftar, agar kita segera ikut ke sponsor tersebut kan. Nggak apa-apa, iming-imingannya nggak apa-apa. Akhirnya kita gini aja, terus gini, kita kan punya uang, kita yang mau daftar, kita kan dirayu ya kan. Oke, misalkan gini, teman-teman daftar ya, tetapi teman-teman bilang aja cari pabrik yang bagus. Bukan harus bagus, maksud saya bagus ini ya paling nggak ada lemburannya lah, sekitar 2 jaman, sekitar 2 jam itu udah bagus. Kalau nggak ada lemburnya mending nggak usah ya. Kan tadi kan sudah dirayu ya teman, nggak apa-apa dirayu, nggak apa-apa, tapi teman-teman jangan tergiur ya, jangan mudah tergiur. Teman-teman kan punya uang ya, teman-teman yang mau daftar ya, terserah daftar atau enggak, itu kan teman-teman yang menentukan ya kan. Nah bilang aja mau daftar, tetapi minta tolong dicarikan job yang ada lemburnya.
tentu saja sponsornya akan bilang ada banyak job, ada lemburannya ini akan dipameri, mungkin akan dirayu. Oke, nggak apa-apa daftar. Oke ya. Nah, setelah daftar, teman-teman bilang aja cari job yang ada lemburnya. Bilang aja terus terang sama sponsornya. Mending bilang kalau pabrik nggak ada lemburnya, mending nggak usah berangkat, nggak apa-apa. Bilang gitu aja. Misalkan udah dirayu kan, oke daftar. Kemudian sponsor misalkan kita disuruh membayarkan DP dulu, atau kita disuruh membayar sejumlah uang, mungkin biasanya 50% ya. Nah, itu tahan dulu. Jangan udah ngikut aja. Oke, jangan keluarkan. Kemudian untuk dokumen juga, dokumen jangan dikasihkan ke pihak PT atau ke sponsor yang asli. Ya, ketika teman-teman daftar itu, dokumen yang asli itu sebenarnya tidak dibutuhkan karena kita masih daftar, job belum ada. Kalau kita sudah menyerahkan dokumen asli, ya kan, PT atau PJTKI sudah menang, dokumen kita sudah dipegang, nggak mungkin kita ambil. Kalau kita ambil pasti banyak alasannya, ya kan. Kita kasihkan dokumen fotokopinya saja, ya. Kalau nggak mau ya udah cari PJTKI lain, cari PT lain, ya. Kasihkan yang fotokopi. Nah, itu kan udah 1 poin, teman-teman menang. Kemudian sponsor atau PJTKI minta biaya untuk prosesnya 50%, jangan kasihkan. Karena apa? Job belum ada. Belum tentu job akan dikasihkan ke kita. Karena apa? Yang daftar ke PT itu banyak, bukan cuma 10 atau 20 orang. Banyak antri. Kalau kita sudah dipaksa-paksa disuruh untuk bayar 50%, ya mending nggak usah. Bayangkan kalau biayanya proses ini misalkan 50 juta, kita disuruh membayar 50%, udah 25 juta, kita kasihkan ke PT. Sementara job belum ada. Belum tentu job akan dikasihkan ke kita. Harus kita nunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, belum tentu. Nah, itu menurut pengalaman saya. Ya, juga dari teman-teman saya juga, bukan cuma saya saja. Kemudian setelah kita dipaksakan, disuruh mengeluarkan biaya, tidak perlu kita, karena apa? Kita belum proses kok mengeluarkan biaya, iya kan? Nah, tetapi kalau misalkan pihak PJTKI atau pihak sponsor kita disuruh membayar untuk biaya medikal sama biaya paspor, itu yang harus kita bayarkan, ya. Itu memang kebutuhan kita. Itu sudah kebutuhan awal proses. Baik kita dapat job atau tidak, itu medikal sama paspor itu biasanya yang pertama. Yang pertama adalah medikal. Karena kalau medikal kita tidak fit, kita tidak jadi diproses. Karena apa? Meskipun ada job, kondisi badan kita tidak fit, nggak mungkin kita bisa berangkat ke Taiwan. Jadi yang pertama kita fit dulu, yaitu medikal. Jelas kita mengeluarkan biaya pribadi sendiri, ya kan? Kemudian kalau sudah fit, kita baru mengeluarkan biaya lagi untuk proses pasporan, ya, untuk biaya paspor. Itu job belum ada loh, ya. Gak apa-apa, kita harus mengeluarkan biaya untuk medikal sama paspor. Nah, kemudian kapan biaya itu akan kita keluarkan sama dokumen itu? Nah, saat kita terima job. Nah, itu momennya. Kalau kita belum terima job, nggak usah dikasihkan. Karena kalau kita nanti dokumen sudah masuk ke PT, kemudian biaya sudah masuk ke PT 50%, kita akan dikasihkan job asal-asalan, kita juga nggak bisa apa-apa. Kita akan nolak, iya kan? Nanti akan begini. Kalau nggak mau, misalkan nggak mau, nanti akan sulit dikasihkan lagi. Mending dikasihkan ke calon TKI lain. Karena apa? Sudah pernah menolak job. Karena apa? Ya jobnya memang jelek, jobnya nggak ada lemburnya, suruh nerima. Ya kan? Tetapi kalau kita belum membayar yang 50% atau belum memberikan dokumen asli kita menolak job, nggak masalah. Karena kita tidak ada ikatan. Kalau kita hanya sekedar dokumen-dokumen yang fotokopi aja, nggak masalah. Yang penting fotokopi. Asli jangan sampai dikeluarkan. Asli jangan sampai dikasihkan dulu. Ya, nah itu
trik saya, pengalaman saya. Jadi misalkan teman-teman dikasihkan job, ya jangan asal terima, harus dilihat dulu, harus selektif. Karena apa? Biaya mahal, kalau nggak ada lemburnya kita nanti yang susah. Apa sponsor akan bertanggung jawab? Apakah PT akan bertanggung jawab kalau kita nanti di Taiwan gagal? Kita di Taiwan nggak ada terima gaji yang kayak teman-teman kita, yang kita saat di rumah lihat teman-teman yang ada di Taiwan mungkin kelihatannya sukses-sukses. Nah, mereka itu bisa gaji gede itu karena ada lemburnya. Kalau nggak ada lemburnya ya susah. Cuman makan gaji pokoknya saja. Udah gitu dipotong banyak potongan-potongan lagi. Kan gini loh hitungannya. Kita tidak bisa keluar dari potongan-potongan yang ada di Taiwan, itu sudah aturan, ya kan? Tetapi kalau pabriknya kita ada lemburnya, gaji dari lembur bisa kita alokasikan untuk membayar biaya potongan-potongan itu tadi, baik dari agensi, asuransi tadi, pajak, itu kan banyak potongannya. Itu lumayan, itu bisa diambilkan dari gaji lemburnya. Pasti itu sisa. Kalau kita ngambil dari gaji lembur untuk bayar biaya potong itu masih sisa. Masih bisa kita gunakan lagi untuk biaya hidup 1 bulan. Nah, sementara untuk gaji pokoknya yang 25.250 bisa utuh, bisa kita kirimkan ke Indonesia. Itulah gaji yang sebenarnya itu. Nah, itulah manfaatnya kalau kita itu lebih selektif. Kita bisa kirim ke Indonesia yang gaji pokoknya yang tadi, yang 25.250 penuh kita bisa kirimkan ke Indonesia. Sementara untuk biaya potongan-potongan tadi sama biaya hidup 1 bulan bisa kita ambilkan dari gaji lembur. Itu yang saya alami atau berdasarkan dari pengalaman saya, berdasarkan dari teman-teman saya. Alhamdulillah saya dulu ya prosesnya seperti itu. Waktu proses jadi saya tidak segampang nurut, jadi tidak segampang harus nuruti apa yang disodorkan oleh PT atau dari sponsor. Saya berhak nolak karena apa? Saya rasa saya tidak ada ikatan untuk dokumen sama biaya proses. Biaya prosesnya saya disuruh bayar, saya tidak mau. Kemudian dokumen juga tidak saya kasihkan. Kalau saya disuruh membayar, nanti ya saya takutkan itu nanti akan ada job dikasihkan ke saya, disodorkan ke saya akan menolak. Saya juga takut, was-was karena uang saya sudah terlanjur masuk, ya kan? Kalau uang kita belum masuk nggak masalah, ya kan? Nah, itu sekedar sharing saya, semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman. Jadi ini bisa diambil kesimpulan, jadi kalau kerja di pabrik di Taiwan nggak ada lemburnya, itu teman-teman sendiri yang susah. Gajinya kelihatannya gede, tapi potongan banyak. Sementara teman-teman untuk proses ke Taiwannya sudah mahal. Semoga ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang belum tombol subscribe-nya, silahkan di tombol subscribe-nya. Dan mungkin jika ada pertanyaan seputaran TKI bisa ditulis di kolom komentar. Atau juga follow di Instagram saya ya, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Itu aja, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang saat ini mau terbang ke Taiwan atau masih menunggu job, saya doakan semoga sukses, semoga berhasil. Itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.